Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari PT KAI buka jalur kereta api komuter Surabaya Pasuruan hingga perlintasan kereta api Yonkav Beji memakan 2 korban berselang 2 hari. Inilah berita yang akan kami sajikan. Jajaran PT KAI kembali memberikan kemudahan pelayanan transportasi bagi masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, PT KAI membuka layanan kereta api komuter Surabaya Mangil di tahun 2020 dengan harga tiket Rp5.000 untuk sekali perjalanan. Kereta komuter jurusan Pasuruan Surabaya sudah mulai beroperasi hari Rabu 10 Februari. Nantinya ada 6 perjalanan komuter dalam sehari, 3 kali perjalanan pulang pergi. PLH Humas PT KAI Daob 9 Jember, Raditya Dika Mardika, mengungkapkan jadwal perjalanan pertama dimulai dari Stasiun Gubeng pukul 3:10 sampai Stasiun Pasuruan pukul 4:40. Perjalanan kedua berangkat dari Stasiun Pasuruan pukul 5:35 sampai Stasiun Surabaya Kota pukul 7:38. Perjalanan ketiga berangkat dari Stasiun Surabaya Kota pukul 11:30 sampai di Stasiun Pasuruan pukul 13:57. Lalu, perjalanan keempat berangkat dari Stasiun Pasuruan pukul 15:10 sampai di Stasiun Surabaya Kota pukul 17:52. Perjalanan kelima berangkat dari Stasiun Surabaya Kota pukul 18:40 sampai di Stasiun Pasuruan pukul 20:53. Kemudian terakhir, perjalanan keenam berangkat dari Stasiun Pasuruan pukul 21:10 dan tiba di Stasiun Surabaya Kota pukul 23:21. Raditya melanjutkan, PT KAI mematok tarif untuk tiket komuter sekali perjalanan sebesar Rp6.000. Warga bisa memesan tiket melalui KAI Akses, website KAI, aplikasi pembelian tiket lainnya, atau langsung membeli di stasiun beberapa jam sebelum keberangkatan. Sebuah motor metik tiba-tiba terbakar di Jalan Raya Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Penyebab motor terbakar diduga korsleting. Peristiwa pada Rabu 9 Februari siang itu bermula saat Yani mengendarai motor Yamaha Mio nomor polisi N3661ND dari utara ke selatan. Di lokasi, warga desa Segoropuro, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan itu berhenti untuk beristirahat meminum es. Beberapa saat ditinggal istirahat, motor tiba-tiba terbakar. Api berkobar hebat di bagian belakang. Terbakarnya motor secara tiba-tiba itu membuat kaget karena terjadi di tepi jalan yang ramai. Pemilik motor yang tengah duduk di warung bergegas berlari memadamkan api. Warga pun ikut membantu untuk memadamkan dengan alat seadanya. Kebakaran motor akhirnya berhasil dipadamkan. Meski demikian, hampir seluruh bagian belakang motor hangus. Kapolsek Wonorejo AKP Imadi Jayantara mengatakan pihaknya tak menerima laporan kejadian motor terbakar, karena itu tak dilakukan penyelidikan.
Pemkot Pasuruan belum menerapkan PPKM Mikro. Seluruh stakeholder Satgas COVID-19 akan melakukan koordinasi terkait kebijakan tersebut. Kokoh menegaskan, selama belum ada kebijakan PPKM Mikro, pembatasan kegiatan masyarakat yang berlangsung sejak 11 Januari 2021 tetap berlaku. Surat Edaran Wali Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2021 mengatur kegiatan masyarakat, di antaranya tempat kerja, pusat perbelanjaan, rumah makan atau warung makan, kafe diwajibkan tutup pukul 8 malam dan menerapkan batasan kapasitas paling banyak 50%. Masyarakat diminta menunda pelaksanaan kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan dan mengurangi kegiatan di luar rumah kecuali kegiatan yang penting dan mendesak. Penutupan 17 titik di 5 jalan utama yang berpotensi menimbulkan kerumunan sejak pukul 8 malam juga tetap dilakukan. 17 titik itu antara lain Jalan Pahlawan 2 titik, Jalan Sultan Agung 2 titik, Jalan Panglima Sudirman 5 titik, kemudian Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim dan alun-alun 6 titik. Taman-taman kota juga ditutup. Tetapi Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman mengatakan akan memberlakukan PPKM Mikro di 93 RT wilayah Polres Pasuruan Kota. Masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 dilarang isolasi mandiri jika tak ingin dijemput paksa tim Satgas COVID-19. Lain halnya dengan Kabupaten Pasuruan yang memberlakukan PPKM Mikro. Pemkab bakal segera membentuk posko tingkat desa untuk melakukan pengawasan. Hal ini dikatakan Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf pada Rabu 10 Februari 2021. PPKM Mikro ini berjalan mulai 8 sampai 22 Februari 2021. Kata Gus Irsyad, aturan PPKM berdasar pada zonasi COVID-19 di tiap daerah. Apakah daerah tersebut termasuk zona hijau, kuning, oranye, atau merah? Dijelaskan, pada zona merah, PPKM dilakukan mulai tingkat RT. Aturannya yakni penutupan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lain yang sifatnya non-esensial. Warga juga dilarang berkumpul lebih dari 3 orang. Ditambah lagi, mobilitas warga keluar masuk di wilayah RT juga dibatasi maksimal pukul 8 malam. Terakhir, seluruh kegiatan kemasyarakatan di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan harus ditiadakan. Sedangkan, di wilayah yang bukan zona merah, ada aturan lain yang diterapkan. Di antaranya, warga bekerja dari rumah sebesar 50%, kemudian seluruh pelaksanaan belajar mengajar melalui daring. Namun, untuk sektor esensial masih diperbolehkan beroperasi 100% dengan pembatasan jam, kapasitas, dan pengetatan protokol kesehatan. Di antaranya, rumah makan hanya boleh menerima 50% kuota makan atau minum di tempat ibadah pun sama, dibatasi dengan 50% dari kuota jamaah. Sementara itu, pusat perbelanjaan atau mal maksimal buka hingga pukul 9 malam. Namun demikian, seluruh fasilitas umum maupun kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan diberhentikan sementara. Gus Irsyad kemudian berencana membentuk posko dari tingkat desa. Nantinya, posko ini bakal melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan COVID-19. Di tingkat desa akan diawasi oleh posko kecamatan dan begitu seterusnya hingga tingkat kabupaten. Setelah menjalani vaksinasi pertama pada hari Kamis 28 Januari 2021 kemarin, 10 pejabat publik di Kota Pasuruan menjalani vaksinasi kedua. Vaksinasi kedua dilakukan di ruang rapat Untung Surapati, kantor pemerintah Kota Pasuruan pada Kamis 11 Februari pada pukul 9 pagi. Sebagaimana tahap pertama, 10 pejabat publik di Kota Pasuruan yang menjalani vaksinasi yakni Wali Kota Pasuruan, Kapolres Pasuruan Kota, Perwakilan Kodim 0819 Pasuruan, Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ketua PCNU Kota Pasuruan, Ikatan Dokter Indonesia Kota Pasuruan, Kepala Dinas Kesehatan, dan MUI Kota Pasuruan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Sirli Marlena mengatakan, sebelum vaksinasi kedua dilakukan, para pejabat publik ini menjalani screening kesehatan dan semuanya lolos screening sehingga langsung disuntik vaksin.
Di hari yang sama, sejumlah pejabat publik dan tenaga kesehatan di Kabupaten Pasuruan divaksinasi dosis kedua. Vaksinasi ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Ani Latifah menyampaikan, vaksinasi kedua ini dilakukan terhadap orang-orang yang sama setelah mereka menjalani vaksinasi pertama pada 14 hari sebelumnya. Setidaknya, ada 10 pejabat publik serta 2 tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang mengikuti vaksinasi di Posko Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan. Selain Bupati Pasuruan, Irsad Yusuf, ada pula Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Kapolres Pasuruan, Kajari Kabupaten Pasuruan, dan Dim 0819 Pasuruan, dan sejumlah pejabat publik lainnya. Meski sudah divaksin, ia mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, karena kedisiplinan dalam penerapan protokoler kesehatan penting untuk mencegah penyebaran corona. Perlintasan rel kereta api Yonkav 8WJ kembali memakan korban, Kamis 11 Februari 2021. Seorang pengendara motor dikabarkan tewas usai disasak kereta api. Irfan, Kepala Polisi Khusus Kereta Api menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 4:44 menit. Kejadian itu menewaskan seorang pengendara bernama Heri Misdianto, asal Brogolan Sawah, Surabaya, tepat di perlintasan Yonkav 8WJ yang memang tidak ada penjaganya. Mulanya, kereta api komuter Surabaya Bangil melaju kencang, namun tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang akan melintas menuju arah Yonkav. Korban terpental bersama sepeda motornya ke arah parit-parit dengan kondisi luka parah di hampir seluruh bagian tubuh. Sementara itu, motor berplat nomor L5521FC yang dikendarainya hancur berkeping-keping. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Bayangkara Pusdik Brimob berada di Jalan Raya Watukose. Korban sempat terseret sejauh 10 meter dari lokasi tabrakan. Imbas kejadian itu, korban menderita luka pada bagian kepalanya. Ia juga mengalami memar pada bagian dada dan meninggal di lokasi kejadian. Selang 2 hari kemudian, kecelakaan maut yang menewaskan pemotor perlintasan kereta api Yonkav Meji kembali memakan korban. Kali ini, giliran mobil Pajero Sport dengan plat nomor W1CPB yang tersambar kereta api pada Jumat 12 Februari 2021 malam sekitar pukul 8:19 menit. Dari informasi yang ada, Pajero tersebut dihantam dari arah barat oleh kereta komuter Surabaya Pasuruan. Pajero putih tersebut masih berada di lokasi kejadian. Usai disambar kereta dari arah barat, mobil tersebut terpelanting dan menghantam salah satu lampu penunjuk kereta api. Mobil Pajero Sport itu berisi 5 penumpang, diantaranya balita, yakni Sri Rahayu 52 tahun, Zainita 50 tahun, Rehan 5 tahun, Nur Rohim 45 tahun, dan Dimas Samudra 20 tahun. 5 korban berasal dari Desa Parengan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.